Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Fokus Dialog bersama Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, dan menyambung untuk pembicaraan yang tadi untuk CSR ini Bang, seperti apa? Iya, jadi di contoh CSR yang sudah berjalan di Kepulauan Riau itu ada di Anambas. Karena perusahaan-perusahaan migas di sana aktif memberikan CSR-nya untuk percepatan penurunan stunting di Anambas. Nah, mudah-mudahan di luar Anambas, baik itu di Tanjung Pinang, bahkan di Bintan, ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengantongi keuntungan. Mereka itu ada punya tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar. Maka kita menghimbau supaya perusahaan-perusahaan di Tanjung Pinang itu memberikan CSR-nya dalam bentuk orang tua asuh, orang tua asuh anak-anak stunting. Jadi kalau dulu biasanya mereka memberikan misalnya bantuan air gratis ya, ya kan bisa dialihkan dulu air itu untuk anak-anak stunting. Kalau bantuannya memang terbatas. Tapi kalau misalnya dia CSR-nya besar, maka akan sangat membantu sekali untuk pengentasan stunting di Tanjung Pinang. Berapa banyak perusahaan di Tanjung Pinang? Nah itu yang kita harus ketok pintunya gitu. Karena kita baru mendatangi beberapa perusahaan di Tanjung Pinang, dan itu mereka belum bersedia seperti itu. Tidak ada dilakukan dari pemerintah kota Pak untuk himbauan atau peraturan mungkin Pak? Ya. Jadi kalau untuk dukungan secara gotong royong itu pemerintah Kota Tanjung Pinang menghimbau, mengarahkan. Jadi kita berupaya ikhtiar untuk bisa dapatnya sumber-sumber anggaran lain dalam rangka untuk mengelola intervensi stunting. Jadi kita lagi upayakan dengan macam-macam pendekatan. Tetap pendekatan kita lakukan karena ini adalah merupakan kerja kita bersama yang harus kita lakukan secara bersama. Jadi saya menarik tadi dengan Ibu Irma ya kan. Ibu Irma tadi dibilang stunting, nanti bagaimana cara melihat stunting? Cara melihat stunting itu dan intervensinya seperti apa sebagai keluarga? Datang aja ke Posyandu. Iya sebentar Pak, kita terima telepon. Halo, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana Ibu? Halo. Halo. Iya. Iya Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Halo. 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 Iya, selamat siang Ibu. Dengan siapa di mana Ibu? Iya, putus saya dengan Ibu. Di kilometer 10 Mbak. Iya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Halo. Saya dengan program orang tua asuh dari Pemkot Tanjung Pinang. Saya mau bertanya ke narasumber Bapak Nedan. Iya Ibu. Begini Mbak, program orang tua asuh itu apakah semata-mata hanya untuk memberikan sumbangan atau iuran atau anggaran untuk para anak-anak yang terkena stunting ini? Kemudian apakah sebagai orang tua asuh bolehkah kita menjadi seperti relawan yang memberikan pendampingan kepada anak-anak yang stunting ini Mbak? Oke, itu aja Ibu. Iya, mungkin itu saja Mbak pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti apa ini Pak? Apakah program orang tua asuh hanya memberikan sumbangan saja atau bisa dengan relawan? Ya. Jadi terima kasih, ini salah satu masukan yang luar biasa dari Ibu siapa tadi ya? Ibu yang dari kilometer 40 ya. Jadi sebetulnya orang tua asuh ini prinsipnya dalam rangka untuk menangani stunting itu intervensi gizi. Intervensi gizi di mana pola makan, pola nutrisi kita ciptakan yang memenuhi syarat-syarat nutrisi yang luar biasa yang cukup dengan umurnya. Dan ini dikelola oleh ahli gizi.
Nah, jadi makanya kalau orang tua asuh kita beriuran ke kita beriuran dan kita akan lepaskan. Kita punya misalnya 42 orang ini yang harus diintervensi nutrisi. Berarti kalau masyarakat umum boleh-boleh saja menyumbang secara langsung, boleh-boleh saja. Tetapi kami betul-betul kita evaluasi dalam rangka saat intervensi gizi itu. Jadi intervensi gizi menunya sudah disusun rapi sesuai dengan asupan yang harus diterima oleh anak. Sampai intervensi ini sampai per minggu aja dievaluasi, per minggu dievaluasi, per bulan dievaluasi. Ini sebetulnya intervensi daripada ahli gizi kita yang sudah minum. Nah, jadi kalau memang masyarakat mau juga, kita punya by name, by address yang memang sesuai dengan data DTKS dan data stunting. Silakan saja, tapi kalau memang mau kita gabung dengan kita akan intervensi dan kita akan berikan intervensi khusus dengan penanganan gizi. Jadi kita sudah punya schedule. Nah, jadi silakan. Terus apakah orang tua asuhnya itu tidak boleh menerima, tidak boleh mengunjungi? Silakan. Jadi kami akan memberikan misalnya contoh, saya Bu di Kelurahan Air Raja atau Bapak saya di Kelurahan Air Raja ingin menjadi orang tua asuh kepada stunting yang ada di Kelurahan Air Raja. Silakan. Boleh ibu bapak yang menjadi orang tua asuh melihat langsung anak yang diasuhnya. Boleh. Tapi pengelolaan intervensi gizi ini sementara ini masih kita kelola oleh Dinas Kesehatan dengan memperan aktifkan ahli gizi dan juga PKK, TPKK kita, sehingga betul-betul intervensi gizinya kita terkontrol, terukur, ditimbang malah. Nah, sehingga kita tujuannya biar tercapai. Kalau misalnya selama 2 bulan ini kok nggak berkembang-kembang berat badannya, tidak ada peningkatan pertumbuhannya, nah kita harus konsultasikan dengan ahli gizi lagi dan konsultasikan dengan pakar. Pakar itu spesialis anak, ada yang spesialis obgyn, ya kan? Nah, ada beberapa spesialis yang menjadi pakar. Kenapa? Apakah ada penyakit penyerta yang harus diintervensi secara klinis? Nah, ini kita terintegrasi penanganannya. Jadi penanganan stunting yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tanjung Pinang itu dengan mengoptimalisasi peran PKK dengan menu-menu yang disajikan ahli gizi itu sudah kita buatkan menunya, kita kelola dan masaknya pun hari-hari minyaknya gimana dan sebagainya itu ada ahli gizi yang tahu. Sehingga kalau memang mau jadi orang tua asuh tapi dia mau mengelola sendiri ya mangga, tetapi tolong juga dilaporkan ke kita. Tidak tertutup kemungkinan, tetapi kalau memang ikut dengan kita karena kita punya by name, by address dari mereka yang memiliki status gizinya buruk dan stunting. Yang 481 itu, yang 42 itu kita sudah by name, by address. Jadi tepat sasaran. Tapi kalau memang menyumbang secara sukarela, silakan. Masih banyak keluarga-keluarga yang ada di Kota Tanjung Pinang ini yang masih membutuhkan sentuhan kita dalam rangka untuk kebutuhan sehari-hari. Activity day living. Untuk yang di luar 42 anak stunting kan masih ada beberapa banyak 481. Itu untuk memilih siapa yang akan dijadikan untuk anak asuh untuk program stunting dari Dinas Kesehatan itu seperti apa? Nah, nanti silakan menghubungi Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan itu ada by name, by address-nya. Jadi di mana tempatnya, namanya siapa, alamat di mana udah jelas. Silakan nanti berhubungan dengan Dinas Kesehatan atau mungkin mau lari ke posyandu masing-masing atau melalui kelurahan masing-masing atau ke RT masing-masing nanya apakah di daerah kita ada stunting atau tidak. Kalau memang tidak mau secara direct ke puskesmas ke Dinas Kesehatan. Data kita ada. Silakan, tetapi juga mohon maaf kepada seluruh warga Kota Tanjung Pinang, data ini kita tidak ekspos keluar. Karena sangat sensitif, data-data ini sangat sensitif yang penuh butuh sentuhan khusus terhadap perlakuan yang memang ada barangkali ada keluarga yang tidak mau diekspos, ada keluarga yang tidak mau dinyatakan bahwa anaknya stunting. Ini sangat sensitif. Karena sensitif ini, data ini kita tidak ekspos. Silahkan berhubungan langsung Dinas Kesehatan saja atau dengan kelurahan dan kecamatan. Di kelurahan dan kecamatan sudah ada data. Sudah ada data warga kelurahan tersebut yang kena stunting, bahkan di kecamatan. Silahkan
datang ke kelurahan ke kecamatan masing-masing, atau mungkin pada saat ngurus KTP lah, atau ngurus kegiatan-kegiatan lain, tanya ada nggak warga kami di Kelurahan Air Raja misalnya, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Kampung Bulang yang memang ada balitanya yang stunting. Silahkan lakukan komunikasi. Kalau memang mau langsung ke dinas kesehatan silahkan. Kalau yang memang terprogram dengan orang tua asuh, Nah, terprogram bisa melalui Basnas, Basnas. bisa melalui dinas kesehatan. Silahkan, pintunya ada 2. Dan kita nanti akan kita salurkan ke yang sangat membutuhkan sesuai dengan keluarga yang kita lagi intervensi. Ya. untuk kendalanya sendiri Bang, seperti apa kendala di lapangan? Ya, kendala di lapangannya kita kan belum bisa menjangkau ke seluruh masjid, menjangkau ke seluruh warga ya, karena hanya beberapa titik yang kita bisa kunjungi. Nah, mudah-mudahan melalui siaran ini yang lain bisa ikut tergerak hatinya, sama-sama bergabung dalam gerakan sosial menjadi orang tua asuh untuk anak stunting di Kota Tanjung Pinang, seperti itu. Ya. Dan terakhir Pak, sebelum kita closing ini dari Bapak. Ya, kami atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang sangat mengapresiasi dengan gerakan orang tua asuh yang memang sudah dimulai dari pusat sampai ke bawah, karena dengan gerakan orang tua asuh ini kita memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa ayo kita bergotong royong dari kesulitan orang. Dan saat ini kita lagi dihadapi dengan stunting yang memang luar biasa datanya. Nah, saat inilah kita sama-sama bergotong royong untuk mengenai stunting di Kota Tanjung Pinang. Kalau kita ingin sumber daya manusia kita khususnya di Kota Tanjung Pinang berkualitas ke depan, tanggung jawab kita semua. Dan kami atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih kepada orang tua asuh yang saat ini telah menyisihkan pundi-pundi kepenghasilannya untuk mengatasi stunting. Dan juga kami mohon dengan hormat kepada seluruh yang bergerak, relawan-relawan, tetap semangat, dan juga para tenaga kesehatan, dinas kesehatan, Basnas, BKKBN, DMI, tetap semangat karena stunting adalah merupakan kerja kita bersama. Ya, dan dari Bang Robi Bang terakhir. Ya, jadi kalau di agama Rasulullah itu mengingatkan kalau kita masak sayur, lebihkan kuahnya. Untuk apa kuah itu? Untuk disedekahkan kepada tetangga. Artinya apa pesan moralnya? Kalau kita kelebihan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya dibagikan sedikit rezeki itu kepada betul-betul anak-anak keluarga yang memerlukan, karena mereka sangat merindukan sentuhan tangan untuk supaya anaknya tidak lagi menjadi stunting. Saya kira itu. Ya. Ya, dan pemirsa BKKBN memiliki data by name by address untuk keluarga yang beresiko stunting dan juga melakukan pendataan secara keluarga secara terus-menerus yang diupdate setiap tahunnya, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin sumber data by name by address, BKKBN akan menunjukkan data siapa saja keluarga yang membutuhkan. Cegah stunting itu penting, berencana itu keren. Dan demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Endang Abdullah dan Bang Robi Patria. Terima kasih juga kepada Sanford yang menjadi perhatian pendukung dalam setiap program Tanjung Pinang TV. Saya Fida Mulia. Terima kasih, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan juga terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.